Semua bermula dari satu pernyataan yang tampak sederhana, namun efeknya seperti bom waktu. Sarwendah, tanpa ragu dan tanpa nada bercanda, melontarkan kalimat yang langsung membuat publik terdiam, menyebut Georgio sebagai sosok pria idaman semua wanita. Bukan kalimat normatif, bukan pujian basa-basi yang biasa dilontarkan di layar kaca. Ucapannya terdengar lugas, jujur, dan, yang paling mengganggu, terlalu spesifik untuk diabaikan. Nada suara Sarwendah justru memperkuat kesan itu. Tidak dibuat-buat, tidak dibungkus tawa, apalagi klarifikasi. Seolah kalimat itu sudah lama tersimpan dan akhirnya keluar begitu saja. Di titik inilah publik mulai bertanya, mengapa Sarwendah begitu yakin? Apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, hingga berani menyematkan label setinggi itu pada satu nama. Dalam dunia hiburan, satu kalimat bisa berarti banyak hal. Apalagi ketika keluar dari figur publik yang dikenal berhati-hati menjaga citra. Pujian Sarwendah ini bukan sekadar sanjungan umum, ia terdengar personal, seakan berbicara dari pengalaman langsung, bukan dari pengamatan sepintas. Dan disitulah letak panasnya, publik mencium ada cerita yang tidak diucapkan sepenuhnya. Tak butuh waktu lama, potongan ucapan itu menyebar luas. Media sosial langsung bergerak lebih cepat dari klarifikasi apapun. Nama Georgio melonjak, dicari, dibicarakan, dan dianalisis. Dari satu kalimat Sarwendah, lahirlah satu pertanyaan besar yang kini menggantung di kepala pemirsa, siapa Georgio sebenarnya, hingga bisa membuat Sarwendah bicara seterang ini. Setelah nama Georgio terucap dari mulut Sarwendah, publik tak lagi puas hanya dengan satu kalimat. Rasa penasaran berubah menjadi penyelidikan massal. Siapa pria ini sebenarnya hingga bisa mendapat pengakuan seterang itu? Bukan aktor papan atas, bukan pula nama yang setiap hari warawiri di infotainment. Justru disitulah letak kejanggalannya, Georgio muncul sebagai figur yang tenang, tapi efeknya menggemparkan. Perlahan, potongan demi potongan tentang sosoknya mulai terkuak. Georgio digambarkan sebagai pria dengan pembawaan dewasa, tutur kata terjaga, dan sikap yang disebut-sebut konsisten. Bukan tipe yang mencari sorotan, namun justru itulah yang membuat banyak orang tertarik. Di tengah dunia hiburan yang penuh gimmick, sosok seperti ini dianggap langka, dan mungkin itulah alasan mengapa Sarwendah berani melontarkan pujian tanpa rem. Namun publik mencatat satu hal penting, cara Sarwendah menyebut Georgio bukan seperti membicarakan orang jauh. Ada kedekatan emosional yang terasa, meski tak pernah diucapkan secara eksplisit. Kalimatnya mengalir seolah ia benar-benar mengenal karakter Georgio, bukan sekadar mendengar cerita dari orang lain. Disinilah gosip mulai berubah arah, dari sekadar kagum menjadi dugaan adanya hubungan yang lebih intens. Netizen pun mulai menyusun tafsir masing-masing. Ada yang menyebut Georgio sebagai representasi pria ideal versi Sarwendah, ada pula yang menilai pujian itu terlalu dalam untuk disebut kebetulan. Satu hal yang kini jelas, Georgio bukan lagi sosok anonim. Ia telah menjadi pusat perhatian, dan publik merasa baru melihat permukaannya saja, sementara cerita sebenarnya masih tersembunyi di balik sikap diam dan pujian yang terlanjur terucap. Di titik ini, publik mulai membaca ulang setiap kata Sarwendah dengan kacamata berbeda. Pujian yang semula terdengar polos kini terasa memiliki lapisan makna. Sebab yang disorot bukan hanya apa yang ia katakan tentang Georgio, tapi bagaimana ia mengatakannya. Nada tenang, pilihan kata yang pasti, dan keyakinan tanpa ragu membuat banyak orang bertanya, apakah ini benar-benar sekadar opini. Dalam dunia selebritas, pujian jarang muncul tanpa perhitungan. Apalagi jika menyematkan label, pria idaman semua wanita, sebuah klaim besar yang hampir mustahil keluar tanpa dasar kuat. Disinilah spekulasi mulai mengeras. Publik menilai Sarwendah tidak sedang berbicara sebagai pengamat, melainkan sebagai seseorang yang merasakan langsung kualitas yang ia puji. Dan asumsi itu mulai menyebar liar. Beberapa netizen bahkan menyebut pernyataan ini sebagai kode halus yang tak diucapkan terang-terangan. Bukan pengakuan, bukan juga klarifikasi, tapi cukup untuk memancing tafsir. Diamnya Sarwendah setelah pernyataan itu justru dianggap memperkuat dugaan. Tidak ada penarikan kata, tidak ada pelurusan makna. Dan dalam dunia gosip, sikap seperti itu jarang dianggap kebetulan. Situasi semakin panas ketika publik mulai membandingkan sikap Sarwendah terhadap pria lain di masa lalu. Banyak yang menilai, pujian seterbuka ini adalah sesuatu yang jarang, bahkan nyaris tak pernah ia lakukan sebelumnya. Maka pertanyaan besar pun mengemuka dan menggantung tanpa jawaban,
apakah Giorgio hanya sosok yang dikagumi, atau seseorang yang memiliki tempat khusus dalam pandangan Sarwendah. Begitu potongan pernyataan Sarwendah beredar luas, reaksi publik tak bisa dibendung. Kolom komentar berubah menjadi arena perdebatan terbuka. Ada yang memuji kejujuran Sarwendah, menyebutnya berani dan apa adanya. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan motif di balik pujian itu. Satu kalimat sederhana kini ditarik ke berbagai arah tafsir, dan gosip pun lepas dari kendali. Nama Giorgio mendadak jadi kata kunci yang dicari. Warganet membedah setiap jejak digital, membandingkan potongan video, hingga mengaitkan momen-momen lama yang sebelumnya tak pernah dianggap penting. Semua seolah ingin menemukan satu kepastian, apakah Sarwendah sedang menyampaikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekaguman. Dan semakin dicari, semakin banyak asumsi yang bermunculan. Yang membuat situasi kian panas, adalah absennya klarifikasi cepat. Tidak ada bantahan tegas, tidak pula penjelasan rinci. Diam ini ditafsirkan macam-macam. Bagi sebagian netizen, diam adalah pilihan aman. Namun bagi yang lain, diam justru dianggap mengiyakan spekulasi. Gosip pun tumbuh subur di ruang kosong yang tak diisi penjelasan. Kini, cerita ini tak lagi soal satu pernyataan atau satu nama. Ini sudah berubah menjadi fenomena publik. Sarwendah dan Giorgio sama-sama terseret dalam arus opini, benar atau tidak. Dan publik merasa belum mendapatkan potongan cerita yang paling penting, apa sebenarnya yang melatar belakangi satu kalimat yang kini terlanjur menggemparkan. Di tengah riuh spekulasi, satu hal justru semakin menguat, banyak wanita merasa pujian Sarwendah bukan omong kosong. Sosok Giorgio mulai dilihat bukan dari sensasi, melainkan dari kualitas yang jarang dibicarakan di dunia hiburan, ketenangan, konsistensi, dan sikap yang tidak meledak-ledak. Di mata publik, inilah tipe pria yang tak perlu banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Narasi tentang Giorgio pun berkembang. Ia digambarkan sebagai pribadi yang mendengar sebelum bicara, menghargai tanpa perlu pamer, dan tidak menjadikan perhatian sebagai tujuan utama. Karakter seperti ini dianggap kontras dengan figur pria populer kebanyakan. Disinilah banyak wanita merasa terwakili oleh pernyataan Sarwendah, seolah ia mengucapkan apa yang selama ini hanya dipendam. Namun justru karena itu, pujian Sarwendah kembali disorot. Banyak yang menilai, kekaguman seperti ini tidak lahir dari pertemuan singkat. Ada proses, ada interaksi, ada kesan yang tertanam. Dan meski Sarwendah tidak pernah mengurai detailnya, publik membaca satu hal, pengakuan itu terasa matang, bukan spontan. Gosip pun bergerak ke fase baru. Bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal makna. Apakah Giorgio benar-benar representasi pria ideal versi Sarwendah, atau simbol dari standar baru yang ingin ia sampaikan ke publik? Pertanyaan itu kini menggantung, dan semakin tajam, menunggu jawaban yang hingga kini belum juga terucap secara terang-terangan. Di titik ini, sorotan tak lagi hanya mengarah pada Giorgio, tapi mulai berbalik tajam ke Sarwendah. Publik bertanya, sejauh mana seorang figur publik boleh jujur tanpa memicu badai tafsir. Pernyataannya tentang Giorgio dianggap terlalu terbuka untuk sekadar disebut komentar ringan. Kejujuran yang awalnya dipuji, kini mulai dipersoalkan. Sebagian pihak menilai Sarwendah hanya menyampaikan pandangan pribadi, sesuatu yang wajar dan manusiawi. Namun di sisi lain, tak sedikit yang menganggap ucapannya berisiko, karena keluar tanpa pagar penjelasan. Dalam dunia hiburan, setiap kata figur publik adalah konsumsi massal. Dan ketika kalimat itu menyentuh wilayah rasa dan ketertarikan, kontroversi hampir pasti menyusul. Yang membuat situasi semakin rumit, Sarwendah tetap memilih diam. Tidak ada klarifikasi lanjutan, tidak pula upaya meredam spekulasi. Sikap ini justru memecah opini, ada yang melihatnya sebagai keteguhan, ada pula yang menilainya sebagai pembiaran. Diamnya Sarwendah kini menjadi narasi baru, dan narasi itu terus dibicarakan. Sementara itu, nama Giorgio makin sering diseret ke dalam diskusi yang tak pernah ia buka sendiri. Ia seolah menjadi simbol dari satu pengakuan yang belum tuntas dijelaskan. Dan disinilah publik merasa berada di wilayah abu-abu, antara menghargai kejujuran, atau menunggu klarifikasi yang tak kunjung datang. Satu langkah lagi, gosip ini bisa berubah arah sepenuhnya. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi, justru ada satu elemen yang paling menyita perhatian publik, apa yang tidak dikatakan Sarwendah. Tidak ada penjelasan detail, tidak ada latar belakang, tidak pula batasan makna dari pujian yang ia lontarkan. Kekosongan inilah yang membuat gosip berkembang liar,
karena publik dipaksa mengisi sendiri celah-celah cerita yang dibiarkan terbuka. Dalam dunia hiburan, ketidakjelasan seringkali lebih memancing rasa penasaran dibanding pengakuan terang-terangan. Sarwendah memilih berhenti pada satu kalimat, seolah sengaja membiarkan publik menafsirkan sisanya. Apakah itu strategi, atau murni ketidaksengajaan? Pertanyaan ini terus berputar, tanpa jawaban resmi yang bisa dijadikan pegangan. Sementara itu, Giorgio tetap berada di balik layar, nyaris tanpa suara. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi, bahkan tidak ada reaksi terbuka. Diamnya dua pihak ini menciptakan ruang spekulasi yang makin luas. Publik mulai bertanya-tanya, apakah keduanya sepakat untuk membiarkan cerita ini berjalan dengan caranya sendiri. Yang jelas, gosip ini telah masuk ke fase paling rawan. Ketika fakta minim dan tafsir berlimpah, opini bisa berubah menjadi keyakinan. Dan disinilah publik merasa berada di ujung cerita, menunggu satu kalimat lanjutan, satu isyarat kecil, atau satu sikap yang bisa mengunci makna sebenarnya dari pujian yang terlanjur mengguncang. Kini cerita ini berdiri di titik paling krusial. Setelah pujian terucap, spekulasi merebak, dan keheningan berlarut, publik menyadari satu hal, tidak ada satupun pihak yang benar-benar menutup cerita ini. Sarwendah tidak menarik ucapannya, Giorgio tidak muncul untuk meluruskan. Dan dalam dunia gosip, akhir yang tidak ditutup rapi justru menjadi awal dari babak baru. Bagi sebagian orang, pernyataan Sarwendah akan dikenang sebagai bentuk kejujuran langka, berani mengakui kekaguman tanpa topeng. Namun bagi yang lain, itu adalah percikan yang sengaja atau tidak sengaja memicu api. Satu kalimat telah mengubah posisi Giorgio, dari sosok biasa menjadi simbol pria idaman, dengan semua beban ekspektasi yang mengikutinya. Yang membuat publik terus terpaku adalah kemungkinan lanjutan yang belum terlihat. Apakah akan ada klarifikasi, atau justru pengakuan lain yang lebih terbuka? Setiap kemunculan Sarwendah kini ditunggu. Setiap gestur Giorgio diperhatikan. Gosip ini belum selesai, ia hanya sedang menahan napas. Dan disitulah cerita ini ditinggalkan, di ruang abu-abu antara kagum dan dugaan, antara kejujuran dan kontroversi. Publik masih menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Satu hal pasti, nama Giorgio akan terus disebut, dan pernyataan Sarwendah akan terus diingat, sampai ada kalimat baru yang benar-benar mengakhiri semuanya.